ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan kembali beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Yuk kita sama-sama akan mulai ibadah kita dengan pujian Aku Putra Mahkota. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Adik-adik, kalau Tuhan pelihara burung-burung, bunga-bunga di padang, Tuhan juga pasti memelihara kita semua. Bukankah kita ini anak-anaknya? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Adik-adik, di bulan September ini kita memperingati juga sesuatu yang istimewa. Bulan ini adalah bulan misi di GSCI Bethlehem. Dan jangan pernah katakan, aku kan masih kecil. Karena siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya. Bahkan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya yang bisa terlibat dalam pekerjaan misi. Bulan September ada bulan misi di gereja kita. Dan tahun ini puji Tuhan Life Kids bisa mengambil bagian dalam perjalanan misi ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di musim koron pada tanggal 13 sampai 16 Mei 2023. Tujuan dari misi kali ini yaitu
mengempowering dan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak youth dan anak sekolah minggu di sana. Di tempat ini, Life Kids bersama tim Next Gen melayani salah satu di SDA yang terletak di Dusun Poron. Perjalanan yang ditempuh cukup panjang sekitar 8 jam. Namun puji Tuhan, semua tim sampai dalam keadaan yang baik walaupun harus melewati medan cukup sulit. Ditambah lagi suhu di Dusun Poron yang amat sangat dingin. Kabut turun sampai ke depan rumah menjelang malam sampai pagi harinya. Namun itu semua tidak menjadi kendala tim Next Gen tetap semangat melayani di sana. Penyertaan Tuhan sangat dirasakan dari awal datang sampai pada kembalinya tim Next Gen ke Bogor. Di hari pertama, tim Next Gen yaitu Cici Veritas atau Gembala Youth melayani di acara KKR Youth mengangkat tema tentang menjadi garam dan terang dunia. Ada sekitar 70 anak-anak muda di sana yang hadir dan membuka hati saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan banyak dari mereka yang mau berkomitmen untuk bisa membawa pengaruh yang baik buat lingkungan di mana mereka berada. Di hari kedua, yaitu di pagi harinya, Cici Evi menyampaikan firman Tuhan di Ibadah Raya GS Japura dengan tema Mencintai Firman. Ada sekitar lebih dari 100 orang menghadiri ibadah raya tersebut, terdiri dari jemaat dewasa dan hamba-hamba Tuhan. Banyak jemaat yang merasa diperteguh kembali untuk mereka benar-benar mau berkomitmen untuk mencintai firman Tuhan dan mau melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa ya, gereja kita sudah bisa menjadi berkat buat anak-anak muda, jemaat, serta hamba-hamba Tuhan di sana. Ternyata dengan doa, daya, dan dana yang telah dilakukan dapat menggerakkan misi yang ada di gereja ini. Semangat, kobarkan doa, daya, dan danamu. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Greater Life, Breakthrough Future. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan satu lagu, Puji Kau Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan teman-teman kalian dari New Life Kids. Ayo siapkan hatimu. Setiap langkahku, kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji
Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawa firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Oke, kalian sudah siap hari ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yuk, Cici minta sungguh-sungguh ya. Nah adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang berawalan dengan huruf P. Ada yang tahu namanya? Siapa tokoh di Alkitab? Coba. Siapa? Paulus. Bukan. Siapa lagi? Ayo, boleh. Petrus. Iya betul, Petrus. Kali ini Cici mau bercerita tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Wow, ada yang tahu juga nggak apa arti kata menyangkal? Ada yang tahu? Iya, artinya dari kata menyangkal itu yaitu mengingkari atau tidak mengakui. Nah, artinya berarti sesuatu yang tidak baik ya. Mengingkari itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah adik-adik, bagaimana sih ceritanya? Kita mau sama-sama ya simak cerita Alkitab kali ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dalam kitab Matius 26 ayat 69 sampai 75. Mengisahkan tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Suatu kali, Yesus dan Petrus beserta murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya pergi ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata lagi kepada Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Begitu yang dikatakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya yang lain untuk pergi ke Taman Getsemani. Karena Tuhan Yesus mau berdoa di situ. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa dan murid-muridnya lain juga untuk berdoa, tetapi mereka
lebih memilih untuk tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung, ingin menangkap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, adik-adik lihat, Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Karena takut, Petrus menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud, dan aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Lalu pergilah Petrus. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Pasti engkau adalah salah satu murid Tuhan Yesus." Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kau maksud itu. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau Petrus telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu pun terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh Petrus, setiap dosa-dosa yang. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat dan menyaksikan firman Tuhan kita hari ini. Cici mau ingatkan kembali nih, susah gak sih untuk bisa menjadi anak-anak yang tetap setia, tidak mengingkari ketika mungkin ada orang-orang yang menanyakan keberadaanmu sebagai anak-anak Tuhan? Sulit gak? Sulit pastinya ya. Tapi waktu kita menyerahkan itu sama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, pastinya kita bisa tetap menjadi anak-anak yang mau untuk berkata-kata yang benar, tidak berdusta, tidak mengingkari seperti yang dilakukan oleh Petrus. Adik-adik semua, kita perlu ingat ya, kepada siapa seharusnya kita percaya, kepada siapa seharusnya kita meletakkan kehidupan kita, yaitu hanya kepada Yesus. Karena Yesus adalah benteng kehidupan kita. Walaupun mungkin orang-orang di luaran sana seringkali mungkin menanyakan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya nih, misalnya di sekolah, banyak teman kalian mungkin yang bilang, "Ih, kamu mah anak Tuhan ya. Udah jangan deket-deket sama kita." Karena kita takut nggak ditemenin, akhirnya ya udah deh nggak mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, itu adalah tindakan yang salah.
kita mau belajar hari ini bahwa hanya Tuhan yang harus kita percayai, karena Dia adalah benteng kehidupan kita, dan kita tetap mau akui dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, untuk kita tunjukkan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar ayat hafalan kita sama-sama ya. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Mazmur 27 ayat 1. Kita ulangi sekali lagi ya. Tuhan adalah benteng hidupku. Mazmur 27 ayat 1. Kita hafalkan dan kita simpan dalam hati ya. God bless you. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau benteng kehidupan kami, hanya Engkau Allah yang mampu melindungi kami. Biarlah kami bisa tetap menjadi anak-anak yang setia sama Tuhan, anak-anak yang mau berkata benar Tuhan tentang Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kalau ada ketakutan-ketakutan yang ada tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kami yang menekan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus pimpin kami, berikan kekuatan buat kami semua. Kami mau serahkan seluruhnya hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, Cici mau ajak adik-adik semua untuk bisa mengikuti ibadah onsite Live Kids di gereja. Dan tentunya pada jam-jam yang sudah ada ya. Dan juga pastikan nih sebelum kalian beribadah onsite, pastikan kondisi badan kalian sehat ya. Nah sekarang juga nih untuk presensi kehadiran di ibadah onsite Live Kids di gereja sudah menggunakan kartu absen nih adik-adik. Jadi nih pada saat kalian datang ke ibadah onsite, jangan lupa kalian tap kartu absen kalian di mesin ATM yang sudah disediakan di depan Jordan Hall ya adik-adik. Dan Cici juga mau ingetin nih, untuk kartu absen yang sudah kalian pegang itu jangan sampai hilang ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik nih yang belum memiliki kartu absen, kalian bisa langsung menghubungi Cici atau Koko kelas kalian masing-masing ya. Nah, gimana nih kalau misalnya belum bisa datang ke ibadah onsite? Oh, adik-adik gak usah khawatir, adik-adik masih bisa beribadah secara online melalui YouTube channelnya Live Kids di jam 9.30. Dan satu lagi nih info yang penting nih yang Cici mau sampaikan buat adik-adik dan juga buat mama papa, dimohon untuk memperhatikan WhatsApp grup ataupun media sosialnya Live Kids supaya adik-adik atau mama papa nggak ketinggalan nih info apa aja sih yang penting mengenai seputaran Live Kids. Nah itu aja dari Cici. Buat adik-adik semuanya, Cici Koko tunggu ya di gereja untuk kehadiran kalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.